terutama pengacara donatur ya, dia sama sekali tidak punya etika untuk mencabut surat kuasa. Dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Kata Bang Ipul ini maksudnya gini, sebagian harta kita adalah harta orang tidak punya, harta orang yatim. Nah ini terbalik, bukan harta kalian, tapi hartanya orang yang sudah diserahkan ke Agus, sudah di rekeningnya Agus. Iya. Tapi dihabisin, diambil lagi, dipermainkan. Nah itu boleh. Kepedulian Bang Saiful ini yang kita lihat dia punya empati dan siap membantu Agus. Jadi Saiful Jamil sahabat Agus juga. Ya gitu Bang Ipul. Insyaallah. Pokoknya apa namanya ya, yang sifatnya kalau saya rasa sih udah masuknya udah ke zolim ya. Saya rasa seperti itu. Seperti saya bilang tadi, kita udah menyerahkan duit ini ke Agus. Ya, Agus mau manfaatin untuk apa? Mau bayar utang, ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya, yang penting itu memang utang bersama, utang keluarganya atau siapa gitu kan, atau untuk pengobatan memang dia buat pengobatan, tapi ya udah yang penting gue udah kasih lu, gitu. Intinya seperti itu. Yang penting gue udah kasih lu mau manfaat untuk apa ya udah terserah, itu tanggung jawab lu. Yang penting gue udah serahkan, niatnya gue buat pengobatan. Sebenarnya simpel gitu. Cuman ya kita tahu sendiri bahwa duit itu nggak ada temennya, apalagi duit MM-an itu seperti itu. Pablo Benua, Pablo Benua, kamu telah membuat VP katanya 577 juga disahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Pablo Benua, jadi kita sekarang lagi kaji terkait masalah dugaan sangkaan undang-undang ITE yang dilakukan oleh saudara PB, karena pernyataannya ini membuat gaduh di masyarakat dan dibuktikan di sidang kemarin itu tanggal 8 tuh rusuh-rusuh kemarin tuh tanggal 8 itu di PN Tangerang sampai adanya suatu pemukulan. Padahal itu udah rusuh tuh di ruang di ruang publik itu udah rusuh tuh. Gara-gara VT-nya PB tuh yang bilang 577 itu katanya sudah disahkan. Padahal aslinya tadi Farah udah bilang cuma dua. Yang nggak ada itu 577, berarti 577 itu kurang 575 lagi. Oh berarti kita di prank ya bang? Di prank lah, kita boleh bukan prank, tipu kita Dodi sombong. Dodi apa nih? Oh iya, buat Pak Dodi juga nih yang sombong nih, udah gebrak-gebrak meja, nantang-nantang Bang Fahad juga katanya kan mau menunjukkan surat kuasa di luar. Kalau memang dia pengacara harusnya menunjukkan surat kuasa itu di dalam sidang. Diuji di mana bang? Diuji di persidangan, diuji di majelis tuh, ajukan ke majelis, nih majelis 577 kuasanya saya bawa nih, harusnya gitu dong. Ini nggak ada. Dia kan bang pengacara pengangguran, non litigasi, pengacaranya di luar, nggak di yang dalam sidang. Pengacara ini pengacara ngopi luar, warkop. Ya, jadi kalau menguji suatu akta otentik itu harusnya di pengadilan, bukan di luar, nggak di luar. Tapi gini. Pak Dodi, saya mau kita kapan ketemu, kita buktikan 577 kuasa itu ada atau tidak. Terus sama buat pengacara, nggak tahu nih, pengacara bukan, Pablo Benua lagi nih. PB, nah, pengacara Bodrek. Jadi kapanpun dan dimanapun silakan kita ajukan pertemuan untuk kita lakukan debat secara ilmiah. Tapi ini ilmiah nih, bukan adu otot, bukan adu apa nih, kalau adu otot. Bukan debat kusir juga, tunjukkan memang kredibilitas Anda sebagai kuasa hukum atau sebagai pengacara katanya kan. Nah jadi saya kapanpun mau di media sosial, di Komal, atau mau di TV, atau mau di mana bebas. Ajukan aja buat khusus buat Pablo Benua ya. Ya tunjukin kamu itu sebagai pengacara benar atau tidak gitu. Mbak Lina, ini suaminya. Istrinya Bang Denny yang suaminya dipukul kemarin, gimana Kalina? Apakah ini kan ada pernyataan si Dodi itu Dodi ya. Kalau kita melakukan pembodohan, justru saya mau tanya sama Anda, yang bodoh kami atau situ? Kamu bilang laporan kami yang pertama penggelapan. Ya dilihat dulu, nggak ada laporan pertama penggelapan. 369 pengancaman dan penipuan. Jadi sebelum ngomong itu dilihat dulu datanya, jangan mempermalukan diri sendiri, ya. Tambah malu kamu. Cek dulu bos, lihat dulu, oke?
Senggol dong. Senggol dong, tampleng. Tampleng dong bos. Lanjut. Hajar. Nggak ada kata lain. Nah begitu guys. Jadi kalau pengacara kondang itu guys makannya di Senayan City. Kalau kalian pernah ngelihat, hah? Oh Plaza Senayan, ya. Siap. Maukah kau memaafkanku, melupakan kesalahanku, salah yang lalu si tersimpan, terhapuskan di dalam hatimu. Yakin takkan terulang kisah lalu saat kita dewasa. Yakinkan tak terulang kisah ini saat kita berpisah. Jangan kau biarkan ku salah. Jangan salah tak berakhir. Wih, berasa keren Patdi nih. Kaitan dengan polemik uang hasil donasi oleh Novi yang peruntukannya untuk biaya pengobatan Agus korban air keras, saya kira alangkah lebih baiknya untuk kembali mencoba untuk duduk bersama dalam rangka agar apa yang menjadi hajat baik itu bisa tersalurkan dengan sesuai dengan niat awal. Karena bukan apa-apa kalau tidak ada penyelesaian, kan banyak pihak yang akan nanti menjadi korban dalam permasalahan ini. Termasuk yang paling utama adalah Agus sendiri yang nantinya tidak akan ada kepastian hukum terhadap Agus. Sementara kan kondisi dia yang diakibatkan oleh siraman air keras itu kan butuh penanganan serius yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, kalau menurut saya, tapi ini tolong digarisbawahi ya, ini sifatnya hanya saran dengan tetap menghormati sikap-sikap hukum dari masing-masing pihak, termasuk langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Agus dan atau keluarganya kepada saudara Novi. Saya tidak masuk ke wilayah itu karena itu kan sudah ranah kepolisian. Karena biarkanlah nanti penyelidik dan atau penyidik polisi yang bekerja untuk membuktikan laporan tersebut, dan nanti dari pihak Novi juga akan membuktikan bahwa apa yang dilaporkan tersebut tidak berdasar. Ini saya hanya memfokuskan kepada uang yang sudah faktanya ada, yang sekarang posisinya ada di rekening yayasan. Nah, kan kemarin sudah terjadi pertemuan awal tuh kan, setidaknya kan sudah ada awal yang baik, tinggal ditindaklanjuti dan di dalam pertemuan berikutnya dibuka secara transparan saja, baik dari pihak Novi selaku yayasan, dia menunjukkan berapa jumlah sebenarnya yang masuk ke rekening yayasan, begitupun juga dengan pihak Agus yang selaku penerima manfaat dari open donasi ini, berapa banyak uang yang masuk ke rekeningnya. Dan kalau memang sudah tergunakan atau sudah digunakan untuk bukan biaya pengobatannya, sampaikan saja, yaitu namanya ruang mediasi. Nah, nanti setelah itu dijumlahkan berapa sih sebenarnya total keseluruhan uang yang didapat dari event open donasi tersebut. Nah, baru dibuatkan langkah berikutnya, kira-kira bagaimana nih teknisnya, apakah tetap ada dikuasai oleh pihak yayasan dengan catatan bahwa ketika dibutuhkan atau untuk biaya proses pengobatan Agus tidak ada kesulitan atau tidak dipersulit dalam proses itu, diberikan kemudahan-kemudahan oleh pihak yayasan. Atau sebaliknya, yayasan langsung saja menyerahkan ke pihak Agus untuk dikelola sendiri dengan catatan yayasan tetap ikut mengawasi, karena memang tuntutan undang-undang seperti itu. Dia harus memberikan catatan-catatan dalam penggunaan uang hasil donasi, baik kepada instansi terkait maupun kepada para donatur, agar terjaga akuntabilitas daripada yayasan. Karena ini adalah amanah yang oleh para donatur
melalui yayasan untuk diberikan kepada penerima manfaat atau Agus. Nah, kalau memang juga dianggap tidak lagi muncul kepercayaan para pihak, serahkan kepada pihak ketiga yang independen, yang kalau nggak salah ini juga menjadi salah satu proposal yang diajukan oleh pihak Novi kepada pihak Agus di dalam pertemuan mediasi kemarin. Tunjuk saja pihak independen yang tujuannya kan sama saja untuk mempermudah proses pengobatan mata Agus, tidak ada kesulitan. Nah, masing-masing pihak kan diberikan akses yang seluas-luasnya, baik pihak yayasan maupun pihak Agus kepada pihak ketiga tersebut. Saya kira kalau memang tujuannya memang betul-betul untuk biaya pengobatan proses akibat disiram air keras, itu yang terbaik ya menurut hemat saya. Tapi ini sekali lagi saya garis bawahi sifatnya saran dan sekali lagi saran. Nah, kenapa ini? Karena kalau terus berkepanjangan dan bahkan ini sampai di bawah kerana hukum, nanti akan tidak ada kepastian hukum terhadap ini. Apalagi kalau tidak salah ada informasi terbaru bahwa ada dari para donatur sudah menunjuk kuasa hukum untuk mempermasalahkan uang donasi mereka. Nah, ini kan menjadi permasalahan hukum baru, atau semakin akan menjadi tidak ada kepastian hukum terhadap uang hasil yang didapat oleh yayasan yang dibantu oleh saudara Densu yang mengumumkan bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saya kira sebelum ini menjadi semakin berkepanjangan dan berlarut dan akhirnya nanti akan muncul korban-korban berikutnya dari peristiwa ini, ya turunkan ego masing-masing, kembali kepada niat awal, niat baiknya. Jangan sampai hal yang baik ini terus berkepanjangan dan akhirnya berseteru secara hukum. Karena sepengetahuan saya dan menurut pengalaman saya, tidak ada pemenang dalam proses hukum. Yang menang jadi arang, yang kalah akan jadi abu. Demikian sarannya, salam sehat, salam perdamaian, salam keadilan.